Selamat datang dan selamat sore untuk partisipan acara PPI Jepang Attack on EJU. Eh, Perkenalkan, nama saya Farel Vidi Putra, anggota dari Biro Pendidikan dan Karir PPI Jepang. Dan sore hari ini kita akan melakukan pembelajaran dari PPI Jepang dengan acara Attack on EJU, yang dimana program ini sendiri adalah program untuk pembelajaran EJU, persiapan EJU, yaitu tes untuk masuk Universitas di Jepang. Dan untuk sore hari ini kita akan melakukan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika, dan kita akan perkenalkan sensei kita pada sore hari ini, eh, Kiki Sensei, yang akan mengajarkan matematika untuk Attack on EJU pada sore hari ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, mau diingatkan untuk para peserta, jika ada pertanyaan dalam pembelajaran boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau kolom chat. Dan juga di bawah ada reaction button, jadi nanti di tengah pembelajaran mungkin Kiki Sensei akan menanyakan kepada teman-teman apakah ada yang mengerti atau tidak mengerti. Jadi di reaction button ada dua reaction, yang dimana ada ini yes untuk teman-teman yang mengerti dan mungkin no untuk teman-teman yang tidak mengerti. Ya. Mungkin selanjutnya boleh langsung untuk Mas Kiki Sensei, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, makasih Mas Farel ya. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan ya 90 menit ke depan kita bisa belajar bareng matematika untuk persiapan EGU exam ya. Jadi saya dengar katanya pembelajarannya akan di-post di video di YouTube ya, di YouTube-nya PPI Jepang. Jadi nanti apabila ada yang bingung atau perlu pengulangan materi nanti bisa dilihat lagi di YouTube PPI Jepang ya. Oke, jadi saya izin mulai aja share screen-nya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke, nah jadi insya Allah kita punya 4 agenda ya, 4 agenda. Agenda yang pertama kita akan review nih silabus EGU matematika itu kayak gimana, ada berapa topik-topiknya apa aja, dan lain-lain. Kemudian nanti saya akan berikan tips persiapan EJU. Kemudian nanti kita akan review tentang quadratic equation, persamaan kuadrat. Ini justru materi utama ya yang di pertemuan sekarang. Di pertemuan pertama kita akan fokus ke satu bab aja dulu, namanya tentang quadratic equation. Kemudian di sesi akhir nanti kita akan latihan soal EGO exam ya, yang berhubungan dengan quadratic equation, soal-soal pilihan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini di pertemuan ini ya, kita di akhir pembelajaran kita pengen bisa mengerjakan soal-soal tentang EGU bab quadratic equation. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu tentang pemahaman silabus EGU Math gitu. Apakah teman-teman udah sempat cek apa belum? Teman-teman bisa cek dokumennya di websitenya JASO ya. Di sana terlampir juga kurikulum atau silabus untuk masing-masing ujian semua mata pelajaran. Jadi khusus untuk matematika itu ternyata ada 2 jenis course ya. Course yang pertama itu untuk jurusan-jurusan yang mungkin hanya perlu matematika basic aja. Mungkin ini kalau di Indonesia jurusan IPS lah ya. Jadi beberapa kampus hanya meminta mahasiswa untuk ikut ujian yang course 1 aja, karena jurusannya nggak terlalu berhubungan dengan matematika. Tapi ada juga yang kita sebut course 2, itu untuk jurusan-jurusan yang menganggap penting matematika. Misalnya jurusan matematika itu sendiri, ya kan pasti bakal harus mengambil course yang kedua ini. Nah, kemudian ada 18 topik matematika itu ya di EGU ini. Course 1 itu topik 1 sampai topik 6. Kemudian course 2 itu dari sisanya dari awal dari 1 sampai 18. Nah, apa saja topik-topiknya? Kita harus paham ya, apabila teman-teman memang mau ikutan ujian, nanti ujian EGU, kita harus paham nih bahwa matematika itu punya 18 topik. Topik 1 ini, topik 2 ini, topik 3 sampai topik 12 itu harus hafal. Kemudian kamu juga harus tahu kekurangan dan kelebihannya. Jadi aku di topik 1 itu
bener terus, berarti jago nih aku nanti kalau ngerjain soal IGU, aku mau ngerjain bab ini dulu. Nah, itu tuh membantu kalian sebagai strategi untuk memaksimalkan nilai kalian waktu pelaksanaan ujian. Jadi hafal lawan, ibaratnya kan ini kita mau perang ya, kita harus tahu dong medan perangnya. Di medan perang itu ada 18 topik. Topik mana yang aku jago, topik mana yang aku nggak jago itu harus tahu gitu. Nah, makanya kita coba review cepat-cepat karena kita aja hanya fokus ke core 1, kita akan cepat-cepat review topik-topik tentang core 1 ya. Jadi yang pertama itu tentang bilangan, tentang apa real number, tentang set itu apa bahasa Indonesianya? Set itu grup ya, kelompok, bahasa Indonesianya itu yang kayak diagram Venn. Nah, itu di sini ada nih muncul. Kemudian calculation of expression tentang pertidaksamaan linear dan lain-lain. Jadi ini topik pertama, ini baru satu nih. Dalam satu aja kita punya 6. Tapi setelah kita cek, setelah saya lihat ternyata materi IGU itu mirip-mirip kok dengan materi SMA, SMP di Indonesia gitu. Yang beda itu hanya tipe soalnya. Ya, jadi sebetulnya secara materi kita sebetulnya sama aja, cuma tipe soalnya aja yang beda. Nah, ini materi yang akan kita pelajari lebih awal, quadratic equation. Nah, terdiri dari banyak bagian juga. Ada tentang gambar fungsi kuadrat, kemudian variasinya, mencari maksimum dan minimum, mencari quadratic equation, quadratic function, dan lain-lain. Oke, kemudian kalau tadi kan cara menggambarnya, kalau ini tuh lebih ke penyelesaiannya, cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu seperti apa, cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu seperti apa, solusinya itu kayak gimana. Nah, ini semuanya, ini adalah materi kita hari ini. Kita tuh akan fokus di nomor 2 ini. Nah, kemudian ada nomor 3 tentang trigonometric ratio. Ini teman-teman biasanya suka agak-agak hektik nih di sini tentang sin, cos, dan sin. Mungkin di pertemuan depan kita akan coba bahas ini. Kemudian ada sin formula ya, cos formula, cosine formula, dan lain-lain. Nah, ini topik ketiga. Topik keempat itu tentang peluang apa munculnya dadu dilempar. Terus ada, kalau teman-teman familiar, ada yang namanya permutation, ada yang namanya combination, dan berbagai macam aturan-aturan tentang peluang atau probability ya. Nah, ini ada di topik 4. Kemudian topik 5 itu tentang properties of integers. Ini tuh FPB, KPK. Nah, biasanya soalnya materinya itu harus dikuasai di sini. Kelipatan ya, faktor-faktor dari bilangan, kemudian ini hasil bagi, sisa pembagian. Nah, itu semuanya ada di chapter 5 ini tentang properties of integers ya. Kemudian yang keenam itu lebih ke geometri, tentang segitiga sebangun, segitiga apa namanya? Kongruen, segitiga properti di lingkaran, sudut-sudut, kemudian garis, dan lain-lain. Itu semuanya ada di properti 6. Nah, ini tentang kalau course 1, teman-teman yang mau ngambil non-matematik subjek biasanya cukup untuk mempelajari 6 ini. Terus kalau misalnya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini dari materi-materi lain yang lebih advance biasanya. Ini dari chapter 7 sampai chapter 18 itu materi-materi yang advance. Yang apa namanya? Ada misalnya bilangan kompleks. Nah, ini tuh nggak ada di kurikulum matematika nih, kurikulum Indonesia nih. Kita harus khusus belajar nih. Harus ada persiapan khusus untuk persiapan EGU ini, terutama yang bagian bilangan kompleks. Ini juga kurva di dalam plan juga ini kalau nggak salah nggak ada di kurikulum. Nah, kalau yang ini dia ada limit, misalnya itu kan saya yakin teman-teman di SMA udah belajar. Nah, nanti kita akan kaji lebih dalam terkait dari chapter 7 sampai 12 ya, karena di sini kita judulnya core 1, jadi kita hanya fokus ke 1 sampai 6 dulu. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini, kita sudah beres nih di silabus IGU. Sebelum saya masuk ke tahap yang kedua tentang tips persiapan IGU, mungkin kalau ada yang mau ditanyain boleh ditanyakan di chat. Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Yang mau nanya boleh, bisa chat, bisa buka mikrofonnya ya, boleh ya? Atau nggak boleh ya? Kalau ada pertanyaan, coba kita simulasi penggunaan reaction ya, teman-teman kan di situ di sebelah kanan ada yang namanya reaction. Teman-teman bisa
merespon saya. Apakah pertanyaannya seperti ini? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke bagian yang kedua atau nggak ada? Nah, silakan pakai reaction ya. Di situ coba teman-teman kalau misalnya di bagian YouTube-nya itu bisa ya, di situ ada pilihan reaction, bisa pilih di situ mau reaction yes or no gitu. Oke? Oke, tentang web kisi-kisi IGU ya, nanti aku di sesi akhir, di sesi penutupan aku kirim deh linknya ya, soalnya aku harus lihat dulu, nanti aku kirim ke sini, oke? Nanti diingatkan lagi di bagian ini, di penutup nanti ya, bahwa kisi-kisi ini ada yang bertanya tentang web kisi-kisinya, nanti aku kasih di link ya, supaya nggak menghemat waktu nanti di akhir ya, oke? Makasih banyak, berarti kita lanjut ya. Kita masuk ke tips persiapan IGU. Jadi kalau tips persiapan IGU, kalau saran dari aku, jangan langsung ke latihan soalnya. Jadi sebenarnya di website yang sama, teman-teman bisa lihat semua soal IGU itu dari tahun 2000, dari tahun-tahun lama sampai tahun 2019 gitu. Karena tahun 2020 belum diupdate, tapi dari 2019 ke bawah itu semua latihan soalnya ada di sana, tinggal dikerjakan semua. Tapi sebelum mengerjakan itu, pastikan teman-teman nge-review dulu konsep dasar. Misalnya sekarang nih, kayak sekarang, kita kan mau fokus ke quadratic equation ya. Berarti teman-teman belajar dulu nih tentang quadratic equation dari buku-buku kamu, dari buku catatan SMA kamu tentang bab itu. Kemudian pastikan dulu semua materi, pemahaman konsep dari quadratic equation itu dikuasai. Nah, setelah itu baru kita masuk ke latihan soal tipe IGU-nya gitu. Nah, ini kita akan lakuin sekarang. Kita akan review quadratic equation dulu cepat-cepat. Kemudian nanti setelah itu kita akan latihan soal IGU, dan teman-teman juga bisa lihat perbedaannya soal di sekolah dengan soal di IGU itu sendiri. Karena kan dia formatnya saya suka sih, dia tuh ngetesnya itu bagus gitu. Tipe soalnya itu bagus sih IGU ini. Jadi tapi beda dengan soal-soal ujian yang kita sering pelajari di sekolah gitu ya, di SMA. Oke. Nah, jadi itu tipsnya ya. Jangan langsung ke latihan soal, pahami dulu konsep dasar semua babnya. Oke, kemudian ke latihan soal di akhir gitu. Nah, sekarang kita masuk ke review quadratic equation yang ketiga nih. Quadratic equation. Quadratic equation itu artinya kan kuadrat ya, dari bilangan kuadrat. Kuadrat itu kan pangkat 2. Nah, apa maksudnya pangkat 2? Jadi pangkat 2 itu artinya, sebentar saya. Pangkat 2 itu kan artinya sebuah persamaan ya yang ada pangkat 2-nya. Jadi pangkat terbesarnya 2. Nah, ini yang kita sebut persamaan kuadrat itu biasanya bentuknya itu kayak gini. AX kuadrat tambah BX tambah C gitu. Jadi kalau dia nggak ada X kuadratnya, dia bukan persamaan kuadrat, tapi kita sebutnya persamaan linear. Jadi persamaan kuadrat itu kayak gini. Dan bentuknya itu akan selalu membentuk parabola. A di sini tuh maksudnya angka ya. A itu kamu bisa ganti dengan angka berapa aja, B dengan angka berapa aja, C dengan angka random berapa aja, itu kamu akan ngebentuk sebuah parabola. Misalnya aku kasih A-nya 5, berarti AY sama dengan 5X kuadrat tambah B-nya 2, misalnya 2X, C-nya min 8, min 8. Nah, ini tuh akan membentuk sebuah parabola. Ya, bisa kayak gini parabolanya ya, banyak jenisnya. Parabola itu artinya kan kayak gini ya bentuknya, kayak gini. Ada pusat, ada puncaknya di sini, ada ujungnya. Nah, setiap persamaan kuadrat akan membentuk persamaan parabola. Jadi kalau teman-teman, kita sedikit review ya, kalau teman-teman ingat, kalau persamaannya linear, kalau persamaannya kayak gini, cuma kayak nggak ada kuadratnya, misalnya Y sama dengan MX tambah C ya, yang familiar. Ini kan persamaan garis. Misalnya Y sama dengan 3X min 2. 3X min 2 artinya dia membentuk sebuah garis. Ya, garisnya itu apa? Garisnya itu yang mana? Garis itu yang mana? Jadi kan teman-teman sedikit review ya, ini basic banget. Ini namanya kan XY koordinat ya. Jadi ini tuh X, ini tuh bagian X-nya, ini bagian Y-nya. Jadi kalau garis kayak gini, dia kan intinya garis itu adalah kumpulan titik-titik. Nah, ini kan garis ya. Nah, garis ini tuh merupakan kumpulan titik-titik. Kan titik-titik, setiap titik itu direpresentasikan dengan 2 angka kan, X, Y kan. Setiap titik itu direpresentasikan dengan 2 angka kan, X, Y. X-nya berapa, dapat Y-nya berapa kan, kayak gitu. Nah, ini
si garis ini adalah semua titik-titik yang Y-nya itu adalah 3X min 2 gitu. Jadi dia adalah kumpulan titik-titik. Ini kan titik banyak nih. Kumpulan titik-titik yang Y-nya itu adalah 3X min 2. Misalnya kan kalau X-nya 1, teman-teman kalau X-nya 1 kita bisa input ke sini, Y-nya sama dengan berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya berarti Y sama dengan 3 dikali 1 min 2. 3 dikali 1 min 2. Y-nya sama dengan 3 kali 1, 3 kali 1, 3 kurangi 2, 1. Berarti Y-nya 1,1 misalnya, 1,1. Kemudian kalau Y-nya 2, kalau X-nya 2, kita ganti ke equation X-nya 2. Y-nya, X-nya 2. 3 kali 2 kurangi 2. Berarti Y sama dengan 6 min 2 sama dengan 4. Nah, berarti pasangannya kalau X-nya 2, kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 4. Jadi titik yang kedua tuh X-nya 2, Y-nya 4. Misalnya ini contoh aja ya. X-nya 2, Y-nya 4. Jadi persamaan garis itulah kumpulan titik-titik yang memenuhi persamaan ini. Sama halnya dengan parabola. Parabola juga sama, kumpulan titik-titik yang memenuhi persamaan ini. Kumpulan titik-titik yang memenuhi persamaan ini. Ya, jadi kalau kamu masukkan semua bilangan, kalau X-nya 1 dapat Y-nya berapa, tinggal dimasukkan X-nya ke sini dapat misalnya 3, berarti itu titik pertama. X-nya 2 dapat Y-nya berapa, tinggal masukin 2-nya ke sini, 5 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurangi 8, dapat misalnya berapa nih, 5 kali 4. Coba ya, 5 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurangi 8. Ini artinya apa? Kita mengganti semua yang X dengan angka 2. Kan? Y sama dengan 4 kali 5, 20. 20 tambah 4, 24 kurangi 8 minus 16. Berarti kan? Berarti Y-nya 16. Berarti dia itu kumpulan semua titik akan membentuk sebuah gambar. Menariknya, uniknya, semua persamaan kuadrat itu akan membentuk parabola. Semua yang nggak ada kuadratnya akan membentuk garis. Yaitu keren banget sih kalau buat aku. Nah, kita coba mempelajari karakteristik dari kuadratik. Kalau kita ngomongin quadratic equation, akan selalu ada yang kita sebut, ini kan garisnya yang merah ya, akan selalu ada yang kita sebut vertex. Nah, ini teman-teman harus catat nih. Apa itu vertex? Vertex itu adalah titik pusat, ujung dari parabolanya ya. Titik puncak, sorry. Nah, kalau ada parabola kayak gini, berarti pasti ada satu titik yang dia tuh kayak bener-bener puncaknya. Nah, kita sebut ini vertex, titik puncak. Nah, ini titik puncak nih. Kalau kebetulan dia kebalik, itu titik puncak. Nah, teman-teman juga bisa identify sebuah parabola itu ngadep ke atas apa ngadep ke bawah berdasarkan melihat A-nya nih. Kamu lihat A-nya, angka di sini. Kalau A-nya positif, dia gambarnya akan seperti U ya kayak gini. Kalau positif dia gambarnya U. Kalau negatif dia gambarnya ke bawah ya. Ingat-ingat, ini akan kita pakai nih. Kalau misalnya aku kasih contoh, kalau Y sama dengan minus 2X kuadrat tambah 8X plus 4, berarti kan ini A-nya minus nih. Berarti dia ngadepnya ke bawah. Ya. Jadi ingat-ingat, kalau berarti vertexnya di atas, kalau dia lebih kecil dari 0. Kalau bisa di 0, dia vertexnya di bawah. Itu vertex, ya udah. Kita move ke yang selanjutnya. Ada lagi yang namanya X-intercept atau Y-intercept. Maksudnya apa? X-intercept yang ini adalah titik di mana parabola bertemu dengan x-aksis. Parabola bertemu dengan sumbu x. Nah, itu kita sebutnya X-intercept. Ya. Ada yang namanya Y-intercept. Y-intercept itu adalah apa? Titik di mana parabola bertemu dengan sumbu Y. Nah, sebetulnya X-intercept itu adalah akan terjadi apabila Y-nya sama dengan 0. Jadi ketika Y-nya sama dengan 0, dia kan nggak ada di sini, dia di sini, di bawah sini. Makanya X-intercept itu terjadi ketika Y sama dengan 0. Sebaliknya juga, Y-intercept itu di sini terjadi ketika X-nya sama dengan 0. X-nya kan di sini, berarti dia X-nya sama dengan 0 akan membentuk Y-intercept. Nah, itu juga konsep penting. Ada X-intercept, ada Y-intercept, ada vertex. Yang terakhir, kita sebutnya, ini yang terakhir, axis of symmetry. Maksudnya axis of symmetry apa? Tempat di mana si parabola itu dilipat, dibagi dua gitu ya. Garis yang membuat dia terlipat gitu. Nah, ini kita sebutnya ini namanya axis of symmetry. Garis di mana dia benar-benar membelah si parabola menjadi dua. Nah, ini axis of symmetry. Ya, di mana dia membelah parabola menjadi dua, kita sebutnya axis of symmetry. Kita mungkin nanti akan pakai itu. Oke? Kita lanjut dikit ke bawah ya.
masalah menggambar. Nah, kemudian mungkin saya akan lanjut ke sini, ke vertex ini. Terus gimana sih caranya kita bisa tahu vertex dari parabola itu di sebelah mana? Nah, cara mencarinya ini udah ada penjelasannya, tapi kalau kita review ini akan terlalu cepat. Jadi cara mencarinya itu kamu tinggal masukkan ke rumus ini. H sama dengan min B per 2A, H sama dengan delta per min 4A. D itu diskriminan. Ya, jadi kalau mau misalnya aku langsung kasih contoh. Ada sebuah parabola, ya ada sebuah parabola, eh, ada sebuah parabola, equation-nya itu Y sama dengan misalnya X kuadrat tambah 8X, X kuadrat tambah 8X tambah 15 misalnya. Nah, kamu diminta mencari vertexnya. Vertex dari parabola ini di mana sih? Bisa tahu nggak sih kita vertex dari parabola ini di mana sih? Kalau pertanyaannya kayak gitu ya. Find the vertex of this parabola. Nah, caranya gimana? Vertex dari parabola itu namanya kalau di sini di buku kita namain H dan K. H itu X-nya, Y-nya, K itu Y-nya. Nah, caranya gimana? Caranya itu tinggal cari aja H-nya dengan rumus min B per 2A. Ya kan? Cari K-nya dengan rumus min dari diskriminan perempatan. Nah, diskriminan itu apa? Diskriminan itu min dari dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ini cara mencarinya. Ya, maksudnya A itu apa? B itu apa? Kan tadi pakai rumus ini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya kan? Berarti di soal ini, kebetulan di soal ini, yang jadi A-nya siapa? Yang jadi A-nya di soal ini adalah yang di depan X kuadrat. Siapa di soal ini? Nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa berarti ini ada 1. Berarti A-nya 1. Kemudian B-nya di soal ini siapa? Di soal ini B-nya itu kan yang ada X-nya. Yang ada X-nya ini 8 ya. Di soal ini C-nya berapa? C-nya kebetulan 15 dan positif, jadi plus 15. Kalau di sini minus 2, berarti C-nya minus 2, gitu ya. Kalau di sininya plus, berarti plus. Nah, kita udah tahu A-nya 1, B-nya 8, C-nya 15. Ya udah, tinggal dicari H-nya berarti min B per 2A. Min dari B, B-nya kebetulan di soalnya 8, per 2A. A-nya itu 1, 2 dikali 1. Min 8 per 2. Min 8 per 2. Jadi berapa? Min 8 per 2? Min 4. Nah, jadi vertex dari parabola ini itu ada di X-nya itu min 4. X-nya min 4. Nyari Y-nya gimana? Nyari Y-nya ada 2 cara. Kamu bisa masukin rumus pakai rumus yang ini. Ya, atau kalau aku biasanya nyari Y-nya itu tinggal input aja min 4 ke equation. Ganti X-nya dengan min 4. Berarti kan ini akan jadi min 4 kuadrat tambah 8 kali min 4 tambah 15. Ya, jadi ini akan jadi 16 min 8 tambah kali min 4 min 32 ya, tambah 15. Nah, ini K-nya berapa? Min 1. Ya, jadi vertex dari parabola ini adalah min 4, min 1. Kalau mau digambar itu kayak karena X kuadratnya ini positif ya, karena X-nya positif, karena A-nya positif berarti gambarnya dia akan kayak gini. Nah, ininya tuh di min 4, min 1 gitu. Nah, itu tata cara kita mencari vertex ini. Silakan ini checkpoint yang kedua. Rumus ini sangat diperlukan untuk menjelaskan soal EGU. Jadi, sebelum ngerjain soal EGU, kok tanyain dulu. Apakah kamu tahu cara mencari vertex dari sebuah parabola? Tahu. Gimana? Rumusnya yang ini, gitu ya. Min B per 2A, kemudian di input hasilnya ke equation. Atau pakai rumus ini, B kuadrat min 4A, min 4AC per 4A. Dan dibuat minus. Gitu. Oke? Nah, ini. Nah, kalau digambar itu artinya kan si vertex itu adalah ketika X-nya min B per 2A. Ya kan yang barusan. Dan si Y-nya itu ketika pakai rumus tadi atau ketika tinggal di input aja min B per 2 ke equation gitu. Nah, ini kan vertexnya di sini. Oke? Sebelum kita lanjut, kita latihan soal dulu nih ya. Aku kasih deh misalnya sekarang pakai yang B nih, soal yang B, teman-teman. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Oh, kemana nih?
Kok menghilang dia? Sebentar ya. Nah, kita kembali. Nah, coba latihan deh. Teman-teman, coba kerjain sendiri nih. Cari vertex dari soal ini. Aku kasih 30 detik. Cari cari vertex dari soal ini. Kamu berarti stepnya apa? A-nya dicari dulu berapa, B-nya dicari dulu berapa, C-nya dicari dulu berapa, ya kan? Kemudian masukin ke rumus. H sama dengan min B per 2A. Ya kan, dapat. Kemudian dapatnya berapa, habis itu masukin ke equation, ya. Masukin ke equation dia. Angkanya berapa? Something minus dari something kuadrat, tambah 4 kali something, tambah 5. Coba ya. Nah, aku udah kasih template pengerjaannya tuh. Teman-teman coba tinggal kerjain. Yang bisa boleh dikirim ke aku chatnya jawabannya ya. Aku kasih 30 detik deh sambil aku ambil nafas. Silakan. Gimana teman-teman, ngerti atau enggak? Kalau ngerti boleh checklist ya, checklist plus ya. Kalau nggak ngerti pakai X ya di reaction. Selalu reaction ya. Kalau memang kebetulan yang saya sampaikan itu apa namanya ngerti, berarti pakai checklist. Kalau nggak ngerti pakai X gitu ya, supaya aku bisa interaksi juga sama kalian. Oke? Oke. Kita bahas ya. Berarti di soal ini A-nya berapa ini? Min X kuadrat. Berarti min 1. B-nya 4. C-nya 5. Oke? Nah, jadi udah ketemu A, B, sama C-nya. Kemudian tinggal masukin ke equation. Min B per 2A. Min dari B. Min dari 4 per 2 kali A. A-nya kebetulan min 1 di soal ya. A-nya min 1. Berarti jawabannya apa? Min 4 per min 2. Berarti jawabannya 2. Berarti X-nya itu 2. X-nya itu 2. Kemudian nyari Y-nya gimana? Boleh pakai rumus tadi yang ribet atau dimasukin aja. Kalau aku biasanya dimasukin aja. Ganti X-nya dengan 2. Jadi minus 2 kuadrat tambah 4 kali 2 dikali 5. Berarti ini min 4 tambah 8 tambah 5. Jadi 13 kurang 3, 34, 9. Nah, jadi jawabannya 2,9. Oke, jadi vertex dari parabola ini adalah 2,9. Oke. Nah, itu tadi ada yang jawab nih. Aku nggak ngerti nih kata-katanya apa nih. Ang 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 angde apa ya ini? Oke, makasih ya yang udah jawab benar. Jadi jawabannya X-nya 2,9. Nah, jadi teman-teman harus bisa mencari vertex ya, bisa mencari vertex. Sampai sini dulu deh, kita coba kerjain soal IJU exam ya. Kita coba kerjain contoh soalnya kayak gimana. Oh ini Anissa gimana nih? Yang bingung di mana? Ya, aku ulangi lagi berarti ya, cepet-cepet. Pertama, kalau mau nyari vertex sebuah bilangan, itu tinggal masukkan ke rumus min B per 2A. B apa B? A apa A? A itu adalah bilangan yang di depan X kuadrat, yaitu bilangan yang di depan X kuadrat di soal ini kebetulan min 1. Ya. B itu adalah yang di depan X, 4. C itu adalah yang nggak ada apa-apanya di sini, sisa orang ketiga. Ya, jadi habis itu tinggal input ke equation. B-nya 4, berarti min B, min 4. Per 2 dikali A. A-nya min 1, 2 kali min 1, dapat hasilnya 2. Nah, setelah dapat 2, ini kan X-nya. Kamu harus cari Y-nya. Cara nyari Y-nya gimana? Berarti dimasukkan ke equation. Sorry, kok malah lingkarin soal. Nah, masukin ke equation. Min dikali 2, min 2 kuadrat. Ya kan? X-nya itu diganti 2, dikali 4 kali 2. Nah, ini 4 kali 2. Kemudian tambah 5, dapat Y-nya 9. Berarti vertexnya titik puncaknya itu adalah di 2,9. Oke. Sampai sini dulu, nanti kita bahas lagi materi-materi selanjutnya. Tapi aku penasaran sama tipe soal yang IJU itu ya. Kita coba ke IJU ini. Nah, ini soalnya tuh lihat. Soalnya itu variatif dan menguji pemahaman konsep. Ya, kita coba baca soalnya dulu bareng-bareng, habis itu nanti kita kerjain bareng-bareng. Oke? Jadi biasanya
di titik di tahap katanya nih kita coba baca dari ini ya. For A to K katanya ya, in the following sentence, choose the correct answer from among choices from 0 to 9. Jadi di huruf-huruf ini teman-teman harus bisa menemukan jawaban yang tepat ya dari pilihannya. Nah, pilihannya tuh ada ini, pilihannya tuh ada. Nah, ini pilihannya nih. Silakan nanti dikerjakan, kemudian yang cocok untuk pilihan-pilihan ini tuh siapa gitu ya. Itu soalnya kayak nah ini kan nggak ada di soal tipe di Indonesia, soal UTBK bahkan soal lain-lain itu bentuknya nggak kayak gini gitu. Jadi ini tuh soalnya bentuknya unik. Dan untuk bisa ngerjain ini mau nggak mau kita harus paham konsep gitu. Kita nggak bisa hafal rumus doang kayak tadi. Kita harus benar-benar harus paham konsep dari materi tersebut gitu ya. Oke, kita coba kerjain ya. Nah, kita coba baca soalnya bareng-bareng lagi katanya. Consider the quadratic equation. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c. Jadi ada persamaan kuadrat, ini persamaannya. Whose graph is as shown in the figure at the right. Nah, ini gambarnya katanya. Oke, dari sini kita bisa, tadi kan kita udah belajar nih. Ya, ini kita sebut apa nih? Ini tuh kita sebut apa? Ada yang bisa ketik? Ini tuh kita sebut apa nih? Oke. Ini kita sebut apa tadi? Oke, nice. Ada yang chat x-intercept. Nah, ini tuh kita sebut x-intercept. Ini mah pelan-pelan aja ya, kita x-intercept. X-intercept itu artinya ini sebuah titik, yaitu x-nya 1, y-nya 0. Ya kan, ini x-intercept itu titik x-nya 1, y-nya 0. Artinya, ketika kamu input 1 ke dalam equation, itu hasilnya 0. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang ini, di sini. Ini kita sebut apa? Ini kita sebut x-intercept juga. Karena kan dia sama-sama berpotongan dengan x-intercept ya. Berarti ini kita sebut misalnya ini tuh angkanya nggak diketahui ya. Pokoknya angkanya itu antara 0 dan min 1. Sebuah bilangan misalnya k misalnya. Berarti k, 0 lah ya. Nah, ini x-intercept juga. Nah, kemudian yang ini apa nih? Aku mau tes juga. Silakan yang tahu jawabannya boleh chat nih. Nah, titik ini nih kita sebut apa nih? Titik ini nih. Titik yang ini nih. Nah, ini kita sebut apa nih? Teman-teman? Titik ini? Ada yang jawab? Kita cek jawabannya. Y-intercept, benar ya. Y-intercept. Y-intercept itu adalah apa? Titik di mana parabola bertemu dengan sumbu Y. Nah, ini Y-intercept. Artinya, sebut saja tinggi dari sini ke sini tuh misalnya K. Jangan K tadi udah K, misalnya L. C misalnya. Atau D. Nah, berarti poinnya itu X-nya 0, Y-nya D. Berarti dia 0, D. 0, D. Tapi kan kita nggak tahu angkanya berapa. Sebut saja D lah ya. Jadi 0, D. Nah, sebenarnya ada lagi poin penting setiap kita ngomongin parabola, pasti ada apanya? Ada puncaknya, ada vertexnya. Nah, kalau di soal ini vertexnya di sini nih, di atas. Nah, ini kita sebut vertex. Ya. Oke, nah di sini. Gitu. Kita belum ngapa-ngapain ya, dari tadi kita belum ngerjain soal. Kita baru memahami soal aja. Dia baru nge-review materi-materi tentang parabola. Nah, kita coba lanjut katanya. Then A, B, C satisfy the following expression. Jadi katanya A, B, dan C di angka-angka ini akan memenuhi jawaban-jawaban ini. Nah, kita coba kerjain nih dari nomor 1 katanya. Jadi si A itu akan bla 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 0. Si B itu akan bla 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 0. Si C itu akan bla 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 0. Jadi kira-kira yang paling tepat untuk mengisi A, B, atau C itu apa? Yang mana? Ya, kalau dilihat dari ini, dia udah jelas bukan angka ya. Dia udah jelas bukan angka. Pasti dia tuh simbol. Dia tuh simbol. Untuk nomor pilihan yang pertama, pasti jawabannya itu 7, antara 7, 8, atau 9. Ya, jadi ada 3 pilihan. Dia lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil ya. Jadi kita balik lagi ke yang A. Kita coba analisis nih. Gimana supaya dapat jawaban A itu positif, negatif, atau sama dengan. Gimana cara kita bisa tahunya? Analisis dari gambar. Oke? Oke. Gimana nih?
Nah, yang pertama, ini ada yang chat katanya apa dikenalin? Oke, bukan. Oke, nah yang A. Jadi A itu tadi kan aku udah review tuh. Kalau gambarnya kayak gini, A-nya tuh bakal apa? Kalau gambarnya kayak gini, A-nya bakal apa? Jadi untuk yang pertama kita akan gampang. Jadi kalau gambarnya dia membentuk U ke atas, A-nya itu lebih besar dari 0. Si angka ini dia lebih besar dari 0. Kalau gambarnya ke bawah, A-nya itu lebih kecil dari 0. Ya, berarti jawabannya untuk yang ini A itu lebih kecil dari 0. Gitu. Jadi itu udah pasti ya, itu gampang tuh ya. Yang pertama berarti jawabannya 9. Jadi untuk soal ini A-nya 9. Oke, pilihan 9. Nanti tinggal isi 9. Oke, sampai sini ngerti? Tuh, ini gratis. Kalau teman-teman paham bahwa kalau U dia ke atas dia lebih besar, kalau ke bawah dia lebih kecil, kamu bisa langsung jawab ini dengan mudah. Jadi A itu lebih kecil dari 0. Kemudian kita coba pahami yang B sama yang C. Gimana caranya supaya tahu B itu positif apa negatif atau sama dengan 0? C juga sama dengan 0. Gimana caranya? Ada yang ada ide? Ada yang paham? Nah, kamu tahu, kamu bisa lihat di sini. Kita coba kerjain yang C dulu ya. Ini kan yang pertama, yang A udah beres. Kemudian kita yang gampang itu C dulu. Kita coba C. C itu adalah di sini kan equation-nya itu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau teman-teman lihat, C itu nggak ada X-nya. C itu nggak ada X-nya ya kan. C itu orang yang di persamaan itu nggak ada X-nya. Berarti sama aja. Ini tuh sama aja ketika kita input X sama dengan 0, apa yang kita bisa lihat? Ketika kita input X sama dengan 0 ke equation, kita akan dapat Y sama dengan digantiin X-nya kita gantiin 0. B dikali X tambah C. Ya. Jadi Y sama dengan 0 tambah 0 tambah C. Jadi Y sama dengan C. Jadi C itu akan terjadi ketika X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0 itu kita sebut apa? Ketika X sama dengan 0 itu kita sebut apa? Y-intercept. Nah, jadi teman-teman dapat info baru nih di sini bahwa C itu adalah Y-intercept. Udah pasti dia. Untuk semua equation, kalau si C itu dia akan jadi Y-intercept. Y-intercept itu berarti titik di mana dia bertemu dengan sumbu Y. Nah, di sini kan. Nah, si D tadi kita sebutnya ini C atau D angka ini kan berapapun ini. Nggak tahu kita berapa, tergantung A-nya berapa dan lain. Intinya dia di sini. Dia positif apa negatif di soal ini? Karena dia Y-nya ke atas, berarti kan di sini angka-angka positif. Berarti si C ini, di soal ini ya, khusus untuk gambar ini, dia positif. Dia lebih besar dari 0 si C ini. Ya nggak? Nah, berarti jawabannya untuk soal ini C itu lebih besar dari 0, saudara-saudara ya. Oke, berarti jawabannya kalau yang C yang ini jawabannya itu lebih besar dari 0 berarti 7. Nah, berarti udah dapat 2 tuh. Berarti ini 7. Sorry ya tulisannya kagok nih. Nah, kayak gini. Oke, sampai sini stop dulu deh. Coba reaction. Masih bisa follow aku atau enggak? Masih bisa follow atau enggak nih? Dua solusi tadi dipahami atau enggak ya? Silakan. Oke, banyak yang checklist. Oke, aman ya berarti ya. Oh, ada yang bingung juga nih. Gimana? Oke, silakan kasih reaction ya supaya interaktif. Oke, nah berarti A udah ketemu, C udah ketemu, gimana nyari B? Gimana nyari B ya? Gimana kita mencari B ya? Nah, kita bisa bantu, kita bisa pakai bantuan vertex ini. Kenapa kita pakai vertex? Karena tadi kan kita ingat rumus vertex itu apa tadi? Ada yang bisa ketik rumus vertex itu apa tadi? Rumus vertex kita di sini ya yang ketiga masih rumus vertex itu apa? Kita kerjain di sini. Nah, kita pakai informasi vertex. Kenapa? Karena rumus vertex itu adalah apa tadi? Min B per 2A kan? Nah, vertex kita di soal ini itu vertexnya ada di bawah x-aksis atau di atas x-aksis. Vertexnya di sini kan dia, vertexnya dan dia tuh di atas positif kan. Kalau di bawah dia negatif. Kalau vertexnya di bawah dia negatif. Misalnya gambarnya kayak gini. Kan di sini y-nya itu negatif ya. Kalau di sini y-nya positif berarti vertex kita itu min b per 2 itu dia positif guys ya. Kemudian
vertexnya kan positif dari gambar ya. Vertex dari gambar itu positif. Berarti kita bisa tulis min B per 2A itu positif. Kemudian kita tahu A kita di soal ini, A kita di soal ini apa? A kita di soal ini negatif. Berarti kan kita bisa tulis min B per 2A, A-nya tuh sebuah bilangan negatif, berapapun itu dia negatif lah pokoknya. Kita kan cuma perlu I-nya doang. Lebih besar dari 0. Kita bisa coret minusnya, kita jadi dapat B per 2 lebih besar dari 0. Berarti B-nya lebih besar dari 0. Berarti jawabannya B-nya itu lebih besar dari 0. Gitu ya. Oke. Ya, ketemu deh. Jawaban yang pertama itu berarti kalau besar dia pakai yang nomor 7 ya. Berarti ini 7. Oke, soal ini terselesaikan gitu ya. Dan nggak ada rumus cepat, kita harus betul-betul paham. Yang pertama apa? Y-intercept, yang kedua apa? Vertex, dan lain-lain. Nah, ini untuk solusi nomor 1 kayak gini, teman-teman. Oke? Ya, pindahin solusi ini. Baik, kita bisa nulis di sini ya. Kita masuk ke soal yang kedua ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyain silakan. Kasih waktu 1 menit untuk review ini. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Kita lanjut. Soal nomor 2. Kita udah tahu masing-masingnya. Tapi pertanyaannya itu katanya A tambah B tambah C something 0. Ini juga sama nih. Pasti jawabannya itu kalau nggak lebih kecil, dia sama dengan atau lebih besar. Dia udah nggak mungkin angka jawabannya. Jadi minimal kalau teman-teman mau nebak, minimal pilih dari 3 ini gitu ya. Jangan nebak dari yang lain-lain gitu ya. Jadi antara 7, 8, dan 9. Oke, bisa lebih kecil, bisa sama dengan atau lebih besar. Gimana cara taunya? A tambah B tambah C. Nah, ini agak tricky sih yang harus paham latihan soal sih ini kalau kayak gini. Oke, gimana cara penyelesaiannya? Kita coba tulis di sini ya. Yang kedua. Kan equation normalnya itu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau teman-teman lihat, bentuk A tambah B tambah C itu mirip dengan soal ini. Mirip dengan ini. Tuh, lihat A, kemudian B, C ya, tambah ini juga tambah udah enak. Nah, tapi ada X kuadratnya. Supaya X-nya hilang, itu kita sama aja kita mengubah X-nya dengan sama dengan 1. Gitu loh. Ya, jadi supaya bisa menyelesaikan yang kedua, you just input X sama dengan 1 ke equation. X sama dengan 1 ke equation. Jadi X-nya itu diganti dengan 1. Y sama dengan 1 dikali Y sama dengan A dikali X-nya kamu ganti 1. 1 kuadrat tambah B dikali 1 tambah C. Berarti Y sama dengan A tambah B tambah C. Oke, jadi Y sama dengan A tambah B tambah C. Nah, di soal ini, ketika X sama dengan 1, Y-nya berapa? Bisa lihat nggak di soal? Ketika X sama dengan 1, kan kamu lihat di gambar. Nah, ketika X sama dengan 1, Y-nya 0. Ya kan, berarti Y-nya di soal ini 0. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 0. Jadi jawabannya ini tuh sama dengan. Kalau di option, dia tuh sama dengan itu 8. Berarti jawaban yang ini 8, saudara-saudara ya. Coba yang bingung, coba yang paham penyelesaian soal nomor 2 bisa kasih reaction, yang nggak bisa juga boleh X supaya aku bisa tahu. Nah, ini cara kamu menyelesaikan soal seperti ini. Soal nomor 3 dan 4 itu sebetulnya sama dengan soal nomor 2. Materinya apa? Temukan X yang cocok, yang membuat bentuknya sama seperti soal gitu kan. Oke, caranya gimana? Kita coba ya yang ketiga. Yang ketiga itu kita pengen
hasilnya itu A min B tambah C. A min B tambah C. Nah, kamu lihat ini. Berarti X-nya harus berapa yang cocok supaya hasilnya itu A min B tambah C. Ini tuh X-nya itu harus min 1. Ya, kalau coba kamu masukin Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan min 1, kamu akan lihat apa? Y sama dengan A dikali min 1 dikuadratkan tambah B dikali min 1 tambah C. Kamu akan dapat Y sama dengan A kali 1 minus 1 kuadrat jadi 1. A tambah B kali minus 1 minus B tambah C. Nah, itu kan sama kan? A minus B tambah C. Nah, di soal ini ketika X sama dengan min 1, Y-nya berapa? Kita lihat di gambar. Ketika X sama dengan min 1, Y-nya berapa? X-nya min 1, berarti di mana X-nya min 1? Di sini. Y-nya berapa? Ya di sini, somewhere here. Kita nggak tahu berapa ini nilainya. Coba kan kita tahu dia positif apa negatif. Ya, positif apa negatif, guys? Ya, ini di bawah x-aksis. Ini kan x-aksis, berarti dia Y-nya negatif. Berarti Y-nya itu lebih kecil dari 0. Berarti A min B tambah C lebih kecil dari 0. Gitu. Berarti jawabannya yang 3 itu lebih kecil dari 0. Atau 8 ya. Lebih kecil itu tadi berapa? 9. Jadi jawaban yang nomor 3 itu lebih kecil dari 0. Gitu. Ya. Tuh. Berarti kan aku coba review metodenya ya. Caranya pertama, tentuin X yang cocok supaya hasilnya itu jadi kayak di soal A min B tambah C. Nah, ternyata yang paling enak itu adalah AX-nya min 1 supaya dapat A min B tambah C. Berarti X-nya min 1. Kemudian kita analisa di gambar ketika X-nya sama dengan min 1, dia itu positif apa negatif? Ternyata ketika X-nya sama dengan min 1, dia di bawah sini. Berarti dia negatif. Makanya jawabannya lebih kecil dari 0. Gitu. Ya. Yang nomor 4 soalnya masih sama. Maksudnya masih tipenya, metodenya masih sama. Kita pengen soalnya itu katanya jadi 4A tambah 2B tambah C. Nah, X-nya harus berapa nih supaya dapat bentuk ini? Ada yang bisa jawab? Silakan yang bisa jawab. Boleh chat ya. X-nya harus berapa? Oke. Inisial di A ya. Chatnya X-nya itu harus 2. Karena kan kalau kita input 2, kita akan dapat 2 kuadrat 4A tambah 2 kali B, 2B tambah C. Berarti X-nya 2. Ya udah, tinggal kita analisis saja kalau X-nya 2 dia di mana. Ya. Kalau X-nya 2 dia ada di mana? Nice, thank you. Kalau X-nya ada 2 di mana? Nah, berarti kan di sini ketika X-nya 0, ketika X-nya 0 dia di sini kan. Ketika X-nya 0 dia di sini. Ketika X-nya 0 dia di sini kan. X-nya 1 dia di sini kan, geser lagi. X-nya 2 berarti kan ke arah kanan lagi, berarti somewhere here. Ketika X-nya 2 itu somewhere here. Berarti Y-nya positif apa negatif? Y-nya positif apa negatif berarti? Y-nya berarti lebih kecil dari 0. Nah, gitu. Ya, negatif, thank you. Berarti jawaban yang ini adalah lebih kecil sama dengan. Oke, dapat deh 4 soal, lumayan tuh. Kita masuk ke yang ke-5. Yang ke-5 itu B kuadrat min 4AC. Nah, ini juga kayaknya bukan angka ya. Ini kayak sama juga. Ini pilihan jawaban itu kalau nggak lebih besar, lebih kecil ya sama dengan gitu ya. Nah, ini tuh tentang B kuadrat min 4AC itu tentang diskriminan. Berarti aku kembali lagi ke materi untuk jelasin dulu ya. Kita balik lagi, kita stop dulu pembahasan latihan soalnya, kita balik lagi ke materi ya, karena udah dapat yang baru lagi. Nah, kita coba aku kasih tahu. Ada yang namanya tadi intercept udah ya, intercept. Nah, ada yang namanya diskriminan, teman-teman. Diskriminan itu katanya itu dimulai dari kata discriminate ya. Discriminate itu apa? Pembeda. Jadi diskriminan itu pembeda. Jadi kalau teman-teman analisis sebuah parabola,
parabola itu punya tiga kemungkinan. Hubungan parabola dengan x-axis. Kita tuh lagi ngomongin relation between parabola dengan x-axis. Ya. Jadi ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka case one itu berpotongan di dua titik. Jadi parabola yang kita maksud itu berpotongan di dua titik. Gambarnya kayak gimana? Gambarnya kayak gini misalnya. Kayak gini. Atau kayak gini. Nah, ini namanya sebuah kejadian di mana parabolanya itu berpotongan di dua titik. Ada kejadian yang lain juga. Ada yang namanya berpotongan di satu titik. Bisa jadi parabola yang kita maksud itu berpotongan di satu titik. Maksudnya apa? Vertexnya ada di x-axis, guys. Ya, jadi vertexnya ada di x-axis. Jadi dia kayak bersinggungan doang gitu, kayak vertexnya doang yang bertemu x-axis. Nah, ini namanya berpotongan di satu titik. Ada lagi case yang ketiga apa? Tidak berpotongan sama sekali. Tidak berpotongan sama sekali. Tidak berpotongan sama sekali. Gambarnya kayak gimana? Ya, ini x-aksisnya dia di sini gitu misalnya. Ini x-aksisnya dia di sini misalnya kan. Nah, ini namanya tidak berpotongan. Aku tulis misalnya dengan x-axis. Ya. Kayak dengan x-axis. Ya, ini dengan x-axis juga jangan lupa. Berpotongan di dua titik dengan x-axis. Nah, gimana cara kita bisa tahu bahwa sebuah parabola itu berpotongan atau tidak dengan x-axis? Ada yang namanya kita sebut diskriminan. Logonya apa? Diskriminan ini. Diskriminan. Ya, saya yakin teman-teman udah belajar juga itu namanya bentuknya segitiga kayak gini, itu rumusnya itu B kuadrat min 4AC. Ya, B-nya apa? B adalah ini. Kayak yang tadi aja sama. A-nya itu yang di depan X kuadrat, B-nya itu di depan X, C-nya itu yang sendirian. Jadi kamu lihat dulu, kamu cari diskriminannya dulu. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, dia akan berpotongan di X-aksis. Kalau diskriminannya sama dengan 0, dia akan berpotongan di satu titik. Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, dia tidak akan berpotongan dengan x-aksis. Jadi kalau mau tahu apakah sebuah parabola itu berpotongan dengan x-aksis atau tidak, tinggal cari aja diskriminannya. Kalau bisa lebih besar dari 0, berarti dia 2 titik. Kalau 1 titik, dia berarti sama dengan 0 diskriminannya. Kalau lebih kecil dari 0, berarti dia tidak berpotongan sama x-aksis sama sekali. Nah, ini adalah soal konsep yang harus kita pahami untuk mengerjakan soal yang tadi. Gitu ya. Kita latihan dulu soal dulu sebelum kita balik ke sana nih. Misalnya kan. Misalnya aku ganti soal misalnya ini. Ada sebuah parabola. Parabolanya ini. Equation-nya ini. Ada sebuah parabola. Equation-nya kayak gini. Equation-nya ini. Pertanyaannya, apakah dia berpotongan dengan x-axis atau enggak? Apakah dia berpotongan dengan x-axis atau enggak? Caranya gimana? Kita cari diskriminannya. Cari. A-nya di soal ini berapa? 3. B-nya berapa? 4. C-nya berapa? Min 2. Habis itu tinggal cari diskriminannya. Rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya itu 4, berarti 4 kuadrat min 4 kali A-nya 3, C-nya min 2. Ya, kita akan dapat diskriminan hasilnya 16 min 4 kali 3 min 2 dikali min 2 berarti tambah 4 kali 3 kali 2 12 tambah 12 kali 2 24. Berarti diskriminannya 40. 40 itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih besar dari 0. Berarti dia apa? Berpotongan di 2 titik. Oke. Aku balik lagi sini supaya teman-teman mau nyatet boleh nih. Ya. Sorry. Nah, ini summary-nya ini ya.
Kalau dia berpotongan di 2 titik, dia diskriminannya lebih besar dari 0. Kalau dia berpotongan di 1 titik, diskriminannya sama dengan 0. Kalau berpotongannya nggak berpotongan sama sekali dengan x-axis, itu lebih kecil dari 0. Oke? Konsep ini yang perlu kalian pahami untuk mengerjakan soal tadi. Kita balik ke soal. Kan B kuadrat min 4AC itu. Rumus di diskriminan. Kalau teman-teman sudah paham konsep ini, teman-teman sudah tahu ini itu B kuadrat itu diskriminan. Tinggal tentuin dia diskriminan dia lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, atau sama dengan 0. Dengan melihat gambar ini, teman-teman. Coba yang bisa ya. Yang nomor 5 jawabannya apa, guys? Ya, yang nomor 5 jawabannya apa? Melihat dari gambar ini. Kalau dilihat dari gambar ini, dia berpotongan. Fungsi ini tuh berpotongan di 1 titik atau berpotongan di 2 titik. Atau nggak berpotongan sama sekali. Di soal ini, parabolanya adalah berpotongan di 2 titik, ya kan? Berpotongan di 2 titik. Gambarnya kan udah jelas. Nah, di mana? Di sini dan di sini. Berarti diskriminannya apa? Lebih besar dari 0. Oke, thank you. I don't know. I forgot katakana. Oke, berarti ini B kuadrat min 4AC. Berarti dia ini lebih besar dari 0. Berarti jawabannya lebih besar dari 0. Diskriminannya lebih besar dari 0. Oke deh. Beres nomor 5 hanya dengan paham konsep itu. Oke. Nah, ini berarti B kuadrat min 4-nya lebih besar dari 0. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut lagi. Kita masih punya waktu kan ya? 30 menit ya. Sekitar 40 menit, 30 menit. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, soal ini aku coba skip dulu aja. Kita nanti balik lagi ke sini. Kita ke yang ini dulu. Yang bagian gampang lagi deh. Nah, kalau tadi tuh aku ambil ini dari IGU 2019 ya. Soal yang bagian kuadratiknya aku ambil ini. Biasanya kuadratik itu kalau nggak soal nomor 1, dia soal nomor 2 gitu. Nah, ini di yang 2019 dia soal nomor 1. Nah, kita coba sebelum bahas ke soal yang level 2-nya yang agak-agak ekstrim, kita coba ke yang bawah dulu aja nih, yang 2018 ya. Kita coba lihat yang ini, soal nomor 1 juga nih, yang bagian satunya aja dulu. Nah, kita coba ngerjain ini. Oke? Siap? Kita baca. Let us consider the quadratic equation. Nah, berarti katanya ada sebuah quadratic equation. Nah, di soal ini udah ada angka-angka nih. Berarti ini akan jadi A kita, ini akan jadi B kita, ini akan jadi C kita. Hati-hati ya. Nah, hati-hati. Ini berarti si A-nya kita yang biasa kita pakai di rumus ya, A-nya kita itu adalah 1/4 ini. Kemudian si B kita, A yang ini dengan A yang ini beda ya. Si B kita itu min dari 2A-1 ya. Jadi ingat-ingat ini minnya selalu dipakai. Kemudian C dari soal ini adalah si A ini. Ya. Sampai sini ngerti ya. Itu kan yang kita paham. Kemudian the coordinates of the vertex of the graph are, nah ini berarti tinggal pakai rumus saja. Ini adalah X-nya, ini adalah Y dari vertex. Yang ditanyakan vertex. Kita udah belajar tadi cara mencari vertex gimana, ya kan? Vertex nih, ya kan? Vertexnya itu adalah ini dan ini. Nah, tinggal nanti sesuaikan dengan formatnya. Oke? Nah, tadi gimana? Kalau kita mau nyari vertex, rumusnya apa, guys? Saya ini H-nya, ini H-nya, ini K-nya. Kalau mau nyari vertex itu H-nya itu rumusnya apa tadi? Ada yang bisa tulis di chat? Cara mencari vertex X-nya itu, H-nya itu rumusnya apa? Something over something berurusan dengan A dan B. Oke, thank you. Ya, min B per 2A. Ya udah. Ya udah, tinggal ganti aja B-nya dengan yang dikasih tahu, A-nya dengan yang dikasih tahu. Kebetulan di soal ini B-nya berapa? Yang berperan sebagai B siapa? Yang berperan sebagai B adalah orang ini. Ya kan? B itu adalah yang di depan X. Berarti kita ganti min dari B. B-nya itu kebetulan sih min dari 2A min 1. Ribet banget ya, min dari min. Ya kan?
per 2 dikali A. A-nya di soal ini berapa? 1/4. Oke. Tinggal disederhanakan saja. Jadi ini X sama dengan min dikali min itu plus. Ini akan jadi 2A min 1. Kemudian 2 dikali 1/4 itu 2/4 atau setengah. Nah, kayak gini. Jadi 2 dikali 2A min 1 per setengah. Aduh, ribet banget. Ini tuh bisa jadi 2A min 1. Kalau dibagi sebuah bilangan, itu sama aja kita dengan mengkalikan dengan kebalikan dari ini, yaitu 2. Nah, jadi jawabannya si H itu adalah 2A dikali 2, 4A, min 1 kali 2, min 2. Nah, jadi si X-nya, nah si X kan yang ini, si X itu yang ini kan? Si X itu yang ini. Berarti A-nya 4, B-nya 2. Ya. Tinggal lihat apakah ada di option. Kalau emang ada di option, berarti itu jawabannya. Oh, optionnya mana ya? Oh, ini langsung diisi angka aja ya. Langsung diisi angka aja, berarti A-nya 4, B-nya 2. Oke. Kemudian si Y-nya, si K-nya. Gimana caranya? Supaya dapat K-nya, ada 2 cara kan tadi. Bisa pakai yang rumus, bisa pakai yang kita input. Kalau aku supaya nggak usah ngapalin rumus, aku tinggal input aja sih ini ke equation gitu kan. Equation utamanya apa tadi? Equation utamanya apa? 1/4 X kuadrat min dikali 2A min 1 dikali X tambah A. Ya kan? Kemudian X-nya kita mau ganti dengan apa? Supaya lebih ini aku gedein deh. X-nya kita ganti dengan apa? 4A min 2. Atau 2A dikali min 1 kali 2 ya. Ini X-nya kan. Kita tinggal ganti X-nya dengan X yang kita dapat ini di sini. Ya kan, kita tinggal ganti ini. Ya udah kita ganti ini yang ribet nih. 1/4 dikali X. X-nya kebetulan 4A min 2. Berarti ya udah aku balikin lagi jadi supaya gampang 2 dikali 2A min 1 ya kayak gini aja. Jadi X-nya ini berarti kita tulis aja 4A min 2 kuadrat lah ya. 4A min 2 kuadrat atau kita tulis supaya gampang 2 dikali 2A min 1 kuadrat. Ya kan? X-nya kita ganti. X-nya kita ganti. Semua yang ada X-nya kita ganti dengan si orang ini. 4A min 2. Atau 2 dikali atau sama dengan ini. Ya kan? Dikurangi 2A min 1 dikali X. Nah, X-nya itu kita ganti dengan yang 4A min 2. Atau yang ini aja nih yang gampang. Ya, jadi dikali 2 dikali 2A min 1. Mirip-mirip ya. Nah, ini itu si X-nya. Tambah A. Kebetulan A-nya siapa di soal ini? A-nya tadi di soal ini apa? Ada yang ingat? A-nya berapa? Yang ini. Di soal ini kan tadi A-nya 1/4. Jadi, udah ketemu nih. Jawaban ini kalau kalian jabarkan ke bawah, kita samain semuanya dan lain-lain, akan ketemu deh persamaannya ini. Ya, kita coba. Supaya gampang nih aku kasih kemudahan. 1/4. Nah, ini kan ada 2 dikali 2 kuadrat. Berarti ini bisa kita jabarkan. Ini jadi 2 kuadrat dikali 2A min 1 kuadrat. Dikurangi, nah lihat. Ini 2. Ya, 2A min 1 dikali 2 dikali 2A min 1. Berarti bisa dipindahin 2-nya. Kemudian karena ini ada 2 kali, berarti kita bisa tulis 2 min 1 kuadrat juga nih. Tambah 1/4. Oke? Oke? Nah, kita lanjutkan ya. K sama dengan 1/4 dikali 2 kuadrat dikali 4 kali 2A min 1 kuadrat dikurangi 2 kali 2A min 1. Bisa dijabarin 2A min 1 kuadrat, tapi aku belakangan aja ya supaya nggak terlalu banyak hitung-hitungannya. Nah, ini udah dikerjain, kita bisa coret ini 1/4 kali 4, kita akan dapat K sama dengan, nah ini 2A min 1 kuadrat min 2 dikali 2A min 1 kuadrat.
Nah, ini kan kita sama kayak ada, kita bisa pemisalan kayak gini deh. Sebuah apel, ini kita anggapkan apel nih. Sebuah apel dikurangi 2 kali apel. Itu kan 2, ini kan orang yang sama, berarti tinggal 1 kurangi 2 min 1. Berarti kita bisa tulis ini menjadi K sama dengan min 1 dari 2A min 1 kuadrat. Tambah 1/4. Nah, setelah itu tinggal kita jabarkan aja. Min 1 sama dengan 2A min 1 kuadrat, itu kalau kita jabarkan akan jadi apa? Sedikit review lagi nih. Kalau ada teman-teman kita punya X min Y kuadrat, kalau di kuadratin itu apa? Yaitu sama aja kita ngaliin X kali Y dengan X minus Y dengan X minus Y kan? X minus Y kuadrat itu. Nah, ini tuh udah ada rumusnya, yaitu X kuadrat min 2XY tambah Y kuadrat. X kuadrat min 2XY tambah Y kuadrat. Berarti ini juga sama. Kebetulan di soal ini X-nya itu 2, berarti 2A kuadrat min 2 dikali 2A dikali 1 tambah 1 kuadrat. Ya. Jangan lupa di luar ada 1/4. Ini kok 1/4 sendirian? A kuadrat tambah A. Sorry ya, ini A-nya bukan A ini ya. Ini A itu tetap A ya. Ini jangan diubah jadi 1/4. Keliru. Ini tuh tambah A, tetap A. Ini mah bukan A ini ya. Bukan A yang dari ini. Nah, ini tetap A. Sorry. Tambah A. Oke. Kita lanjutkan. Kita punya di sini minus 1 dalam kurung 4A kuadrat. 2 kuadrat 4A kuadrat min 4A tambah 1 dalam kurung A. Minusnya kita masukkan ke sini jadi minus 4A kuadrat tambah 4A minus 1 tambah A. Jadi ini jawabannya apa? Minus 4A kuadrat. Nah, ini ada A. Jadi tambah 5A kurang 1. Nah, jadi jawabannya minus 4A kuadrat tambah 5 kurang 1. Oke? Nah, berarti di sini tadi ingat-ingat apa jawabannya? Minus 4A kuadrat tambah 5A kurang 1. Ini udah enak, udah pas. Berarti C-nya ini berapa? Minusnya udah ada di sini, berarti ini 4. D-nya berapa? 5A, berarti ini 5. E-nya berapa ini? Minus 1, berarti E-nya 1. Dapat deh, 4, 5, 1. Jadi jawabannya 4, 2, 4, 5, 1. Coba kita review lagi. Kita perlu paham apa ini? Yang pertama kamu perlu paham vertex, rumus vertex apa. Yang kedua, kamu harus jago mengolah-ngolah algebra ini, ya. Gitu. Coba aku kasih 30 detik untuk berusaha memahami lagi. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan ditanyain ya. Kak, aku nggak ngerti di step yang baris yang kelima. Nah, aku jelasin di baris itu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Atau menemukan aku error misalnya. Itu di baris 8 itu ada error, Kak. Kita perbaiki gitu ya. Karena udah pasti ada error juga, bisa jadi ada error juga. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke? Ini lebih kompleks lagi. Oke, katanya. Tadi udah nemu vertexnya, kan kita lagi ngomongin orang ini ya. Kita lagi ngomongin parabola ini. Ini artis kita di soal ini artisnya ini. Kita lagi ngomongin parabola ini katanya. Temukan, katanya soalnya apa?
the range of A such that the graph of y fx and the x-axis intersect at two different points. Intersect at two different points. Apa tuh? Jadi soalnya tentang apa tadi? Materi terakhir kita tadi yaitu tentang diskriminan. Jadi karena intersect at two different points berarti diskriminannya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, atau sama dengan 0. Teman-teman. Di soal ini dia bilang katanya X intersect at two different points. Berarti diskriminannya harus apa? Diskriminannya harus lebih besar dari 0. Nice, lebih besar. Nice. Ya udah, tinggal kita cari aja diskriminannya. Ya, rumus diskriminan apa? Rumus diskriminan apa? B kuadrat min 4AC. Lebih besar dari 0. Di soal ini B-nya siapa? Di soal ini B-nya siapa? Di soal ini B-nya orang ini. Oke, berarti min dalam kurung 2A min 1 dalam kurung kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya di soal ini apa? A-nya di soal ini 1/4. C-nya di soal ini siapa? Si A. Nah, berarti jawaban dari soal ini akan ditemukan ketika kamu menyelesaikan persamaan ini. Tinggal diselesaikan aja hitung-hitungan ini. Oke, kita coba selesaikan. Berarti ini min dari 2A min 1 kuadrat. Minnya itu bisa langsung hilang ya, karena kan kalau minus dikali minus itu udah, ini berarti ini tuh sama aja kayak nyari 2A min 1 kuadrat aja kamu kerjain. Dikurangi 4 kali 1/4. Ini coret, ini jadi minus A. Lebih besar dari 0. Nah, dah, tinggal jabarin ini. Kalau tadi kalau ada 2A min 1 kuadrat dijabarin jadi apa? 2A dikuadratin dikurangi 2 dikali 2A dikali 1 tambah 1 kuadrat. Min A dari yang ini. A lebih besar dari 0. Berarti ini 4A kuadrat min 4A tambah 1 dikurangi A. B kuadrat min 4AC. Min dikurangi A lebih besar dari 0. Nah, berarti 4A kuadrat min 5A tambah 1 sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita muncul ke topik bagian kedua dari quadratic equation. Inilah yang kita sebut apa ini? Inequalities, pertidaksamaan. Kamu harus mencari A supaya kalau dia masukin A-nya ke equation, dia harus lebih besar dari 0. Caranya gimana? Ya, ini sebetulnya kita sedikit review misalnya. Kalau ada persamaan X kuadrat min 5X tambah 6 lebih besar dari 0, cari solusinya. Gimana caranya? Caranya itu kita faktorkan. Ini review ya, review cara menyelesaikan sistem persamaan linear, cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Faktorin dulu. X kuadrat min 5X tambah 6 difaktorin jadi apa? X min 2, X min 3 ya, lebih besar dari 0. Berarti kan ini kita dapat X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3. Habis itu kita gambar, kita ingat nggak yang hal kayak gini? Nah, ada pilihan 2 sama 3. Kita coba nih titik X-nya di 3. Kalau X-nya 3 dimasukkan ke equation, will you get positive or negative? Kalau misalnya 3 kurangi 2, 1. 3 kurangi 3, 0. Berarti kita dapat ini positif. Ini kita dapat negatif. Ini kita dapat positif. Ya, kalau kita masukin 1, dapat positif. Jadi, solusi dari soal ini adalah X lebih besar dari 3 atau X lebih kecil dari 2. Nah, ini nanti yang akan kita dapat. Gitu ya. Nah, kita balik ke soal ini. Berarti kita faktorin dulu nih soal ini. Bisa nggak teman-teman faktorin ini? Ini kalau difaktorin akan jadi apa? Ada yang tahu nggak? Sama aja caranya. Kamu kaliin 4 kali 1, dapat 4. Cari sebuah bilangan yang kalau dikaliin hasilnya 4, dijumlahin hasilnya min 5. Jadi dia tuh min 1 dikali min 4. Nah, habis itu di sininya udah jadi A, karena tadi depannya 4, berarti kita bagi 4 di sini, kita bagi 4 di sini. Ini jadi A min 1/4. Ini 4/4 A min 1. Nah, jadi ini faktornya kayak gini.
Atau kamu bisa tulis 4A-1 dikali A-1. Nggak percaya, ya udah kita jabarin ya. Kita jabarin. 4 dikali A, 4A kuadrat. 4 dikali min 1, min 4A. Min 1 kali A, min A. Min 1 kali min 1 plus 1. Jadi 4A kuadrat min 5A plus 1. Benar kan? Sama kan? 4A kuadrat min 5A plus 1. Berarti jawabannya ini. Kemudian apa? Dari sini kita bisa tahu A-nya berarti A-1/4 sama dengan berarti A-nya 1/4 dan A-nya 1. Berarti kita tinggal gambar A sama dengan 1 di sini, A sama dengan 1/4 di sini. Kemudian kita tentu yang kita mau itu lebih besar dari 0. Kita mau tinggal masukin X-nya sama dengan 2 misalnya di sini. Kalau X-nya sama dengan 2, kita masukin ke equation. 2 kurangi 1/4 positif, 2 kurangi 1 positif, berarti ini akan dapat positif. Nah, yang di sini kamu akan dapat negatif. Ya, misalnya kamu masukin setengah sini. Setengah kurangi 1/4 negatif. Setengah kurangi 1, setengah kurangi 1/4 positif, negatif. Berarti ini dapat negatif. Kalau masukin 0, misalnya 0 min negatif, 0 min 1, berarti 0 minus kali minus positif. Nah, ini akan dapat positif. Jadi, jawabannya adalah A lebih besar dari 1 atau A lebih kecil dari 1/4. Oke, kita balik lagi ke soal. A lebih besar dari 1 sama A lebih kecil dari 1/4. Ya, A lebih besar dari 1, A lebih kecil dari 1/4. Nah, ini sama juga nih. A lebih besar dari 1, A lebih kecil dari 1/4. Nah, berarti ininya 1, ininya 4. Berarti ini gimana nih? H lebih besar dan lebih kecil dari A. Berarti ini tinggal dibalik. A lebih kecil dari 1 lebih kecil dari A, atau A lebih besar dari 1. Berarti ini 1. Udah ketemu jawabannya. 1, 2, 3 jawaban. Ya. Berarti yang kalau teman-teman bingung, teman-teman berarti harus belajar nih materi ini, materi menyelesaikan sistem persamaan, menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Kalau lupa step ini, ya harus review lagi ya. Jadi nggak bisa kita jawab ini. Jadi harus paham sistem persamaan linear, sistem penyelesaian sistem persamaan pertidaksamaan kuadrat. Oke? Nah, yang nomor 3 kita skip dulu aja. Kita coba yang gampangnya lagi nih, yang ketiga, yang question ini dari tahun 2018 juga. Tapi tipe B-nya coba yang nomor 1 nih. Nomor 1 nih, kita coba kerjain. Nah, ini mirip kayak tadi nih. Ya, kita baca bareng-bareng. Let us consider the maximum value of M and the minimum value of M of the quadratic function. Nah, ini nama fungsinya nih. X kuadrat minus 2A plus 1 X plus 2A square over 0 X lebih kecil dari 2, lebih kecil sama dengan 2, di mana A-nya itu antara A, 0, dan 3. Jadi dikasih tahu nih, X-nya itu di antara 0 dan 2, Y-nya itu di antara 0 dan 3. Tapi kita coba kerjakan yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Ya. The coordinate of the vertex. Tuh. The coordinate of the vertex. Nah, berarti apa? H-nya itu udah jelas ya. Gampang ini mah. H-nya itu adalah min B per A. Nah, kebetulan di soal ini, A-nya berapa? A-nya berapa ini? 1. B-nya. B-nya yang di depan X dari sini ke sini. Berarti B-nya itu min 2A dikali A plus 1. C-nya berapa di soal ini? C-nya 2A kuadrat. Ingat ya, A di sini, A di sini sama A yang di dalam sini beda ya. Sama yang A di sini beda. Tadi jangan sampai ketukar nih. Ini mah A-nya, ini rumusnya ya. Beda. Nggak bisa kamu jadi pindahin gitu dari disesuaikan gitu ya. Nah, kita lanjut. H sama dengan min B per 2A. Berarti H sama dengan min dari B. B-nya itu min dari min 2 dikali A plus 1. Ya kan? Per 2A. 2 dikali A. A-nya kebetulan
A-nya 1 ya. Oke, tinggal dikerjain ini H-nya berarti min kali min plus 2 dikali A plus 1 per 2. Nah, tinggal dicoret berarti 2-nya plus 2 coret. Jadi jawabannya tinggal A plus 1. Jadi jawabannya ini A plus 1. Jadi A-nya 1, guys. Tinggal cari yang Y-nya. Cari yang Y-nya apa? Seperti yang aku bilang, aku lebih suka pakai aku lebih saranin kamu pakai ini, pakai di input aja x kuadrat min 2 A plus 1 x tambah 2A kuadrat. Jadi caranya apa? Tinggal diganti x-nya dengan A tadi, dengan A plus 1. Semua yang ada x-nya kita ganti dengan A plus 1. Nah, kita tinggal ganti, kita dapat Y sama dengan A plus 1 kuadrat min 2 dikali A plus 1 dikali X, X-nya kebetulan A plus 1 lagi, tambah 2A kuadrat. Ya, kita akan dapat Y kuadrat sama dengan A plus 1 kuadrat min 2 dikali A plus 1 dikali A plus 1, 2 min A plus 1 kuadrat, tambah 2A kuadrat. Oke, ini kok ada kuadratnya. Y sama dengan, ini kita anggap apa lagi tadi, pemisalan ya. Something kurangi 2 of something. Ya kan, 1 kurangi 2 berarti minus 1. Minus 1 A plus 1 kuadrat tambah 2A kuadrat. Oke, Y sama dengan, berarti minus 1 dikali, nah ini dikuadratin nih. Kalau ada X plus Y dikuadratin, ini akan jadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Berarti ini tinggal A kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kali A kali 1. Tambah 2A kuadrat, ini tadi terpisah sendiri, berarti habis itu Y sama dengan min dikali A kuadrat, min A kuadrat, min dikali 1, min 1, min kali 2A, min 2A, tambah 2A kuadrat. Berarti Y sama dengan, ada yang sejenis, nah ini sama-sama A kuadrat, kita bisa gabungin, min A kuadrat tambah 2A kuadrat. Berarti jadi apa? Min 1 tambah 2, berarti jadi plus 1 ya. Jadi A kuadrat min 2A min 1 ya, min 2A min 1, berarti udah ketemu jawabannya. A kuadrat min 2A min 1, berarti B-nya 2, C-nya 1. Selesai. Oke, selesai. Oke, kita masih ada waktu. Kita balik lagi ke soal yang atas, karena yang ini nanti kita balik ke sana. Nah, kita balik lagi ke soal tadi yang paling pertama. Itu kan tadi belum semua juga yang paling pertama. Nah, yang paling pertama kita masuk ke yang kedua nih. Biasanya tipe bagian 2 dari masing-masing soal itu lumayan ekstrim. Butuh perhatian, butuh pemahaman yang kuat. Nah, kita coba baca bareng-bareng ya. Ini mungkin bisa jadi soal terakhir kita menyelesaikan sebelum kita tutup. Nah, given the condition that A, B, C satisfy 1 and 2 in 1, katanya. Berarti apa? 1 and 2 and 1. Berarti katanya berarti dia memenuhi ini. 1 and 2 katanya memenuhi 1 and 2. Berarti dia memenuhi ini, dan ini. Berarti kita bisa tulis ya ini tuh bahwa A lebih kecil dari 0 tadi kita dapat, B lebih besar dari 0, C lebih besar dari 0, itu yang 1. Yang 2-nya itu bahwa A tambah B tambah C 8 sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat info ini katanya buat ngerjain soal ini. Kamu butuh 2 info ini. Oke, aku udah catat. Kemudian katanya, consider the case where the value of A square minus 8B minus 8C is minimized. Jadi ada sebuah value yang namanya tuh A kuadrat min 8B min 8C. Kita pengen minimize katanya. Minimize itu artinya dia ini juga butuh konsep penting yang kita sebut turunan. Kalau teman-teman udah belajar turunan, kalau kita mau membuat sesuatu menjadi sangat minim atau sangat maksimum, itu caranya tinggal kita ambil derivatifnya, kita sama dengan kan 0. Ya, kita tinggal ambil derivatifnya sama dengan kan 0.
Nah, kita juga nanti tinggal ambil derivatifnya. Tapi ini variabelnya banyak. Ada A, ada B, ada C. Nah, kita harus olah dulu pakai info yang ini nih. Bahwa A tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa ubah ini. Kalau soal ini kita bisa ubah menjadi A kuadrat min 8. Ya, dalam kurung B tambah C. Aku boleh kan ubah kayak gini. Min 8 dalam kurung B tambah C. Jadi kan ini sama aja. Ini sama dengan min 8B min 8C. Nah, kamu tahu bahwa dari soal ini bahwa B tambah C, kan A tambah B sama dengan 0. Berarti B tambah C itu sama dengan apa? Dipindahin A-nya ke sana, 0 min A atau min A. Nah, aku mau pakai info ini bahwa B tambah C itu sama dengan min A. Ya udah, berarti A kuadrat min 8, B tambah C itu apa tadi? Aku ganti dengan min A. Jadi ini itu akan jadi fungsinya itu A kuadrat tambah 8A. Jadi ada sebuah fungsi namanya FA sama dengan A kuadrat tambah 8A. Kita pengen dia minimize. Berarti turunannya sama dengan 0. Ya udah, turunan dari FA apa? Turunan dari FA itu teman-teman tahu nggak? Yang cara menurunin A kuadrat diturunin jadi apa? 2A. 8A diturunin jadi berapa? Jadi 8. Sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan min 8. A sama dengan min 8 per 4. A sama dengan min 2. Jadi kita dapat deh. Sorry kok. Nah ini errornya. Kita dapat deh 8 min per 2. Nah, jadi min 4. Jadi A-nya min 4. Nah, jadi we see that A is, nah ini berarti H-nya itu min 4. Oke. Nah, udah deh. Kita kan tahu A itu min 4. Berarti kita bisa tulis A tambah C sama dengan 0 kan tadi. A tambah B tambah C sama dengan 0 kan. A tambah B tambah C sama dengan 0. Berarti A-nya kita ganti min 4. Kita bisa juga ganti dengan min 4. Kita akan dapat B tambah C sama dengan 4. Atau B sama dengan 4 min C misalnya. Atau dibalik. C sama dengan 4 min B. Nah, kita bisa tulis ini. Dapat ini. Ini pokoknya berguna nih. Kenapa? Kita lihat soalnya lagi lebih dalam katanya. When we express y is equal to ax squared plus bx plus c in terms of b, we have, nah ini kita lihat, kita analisis yang ini. Ada sebuah angka di depan x, tambah bx kurangi b, tambah angka lagi, berarti dia nggak ada c-nya. Jadi dia tuh ngeeliminasi c-nya. Makanya c-nya itu ganti dengan 4 min b. Kamu tadi tahu soal awal dari kita itu apa? Soal pertama itu kita lagi ngomongin parabola apa? Parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah B tambah C kan. Parabola yang kita lagi omongin itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C kan. A-nya kita tahu tadi kita udah cari, kita nemu min 4. Berarti min 4 X kuadrat. Ini udah jelas min 4 ya, karena sama-sama H, ini min 4. Tambah BX tambah C. Dan kita tahu C dari soal ini adalah 4 min B. C itu 4 min B berarti diganti. C itu adalah dengan apa? 4 kurangi B. 4 kurangi B. C itu adalah 4 kurangi B, guys. 4 kurangi B. Dari mana? Ya dari yang hijau ini. Iya kan? C itu adalah 4 kurangi B. Salah tulis lagi ini B. Nah, udah ketemu. Berarti ini jawabannya apa? Y sama dengan min 4X kuadrat tambah BX minus B tambah 4. Dipindahin aja ini. B sama ini tukerannya. Minus B tambah 4. Berarti ini kan BX min B sama kan? Tambah 4. Nah, berarti ininya 4. Ya kan? Berarti udah ketemu ininya 4. Ininya minus 4. Oke? Udah. Tinggal yang terakhir katanya. Oke, masih ada waktu ya. Coba mungkin terakhir, bagian terakhir, habis itu kita stop ya. Also, we see that the range of the values B is B itu ada di antara J sama K katanya. B itu ada di antara J sama K.
B itu ada di antara J sama K. How can we do it? Kita lihat gambar lagi, saudara-saudara. Kita lihat gambar lagi. Di situ kita bisa lihat B-nya itu ada di vertexnya kan di atas. Kita pakai diskriminan, saudara-saudara ya. Jadi kan kita udah nemu equation. Equation-nya itu apa? Y sama dengan min 4x kuadrat tambah bx min b plus 4. Ya kan? Nah, kita lihat, ini kan parabola yang kita lagi omongin, ini parabolanya. Dan kalau kamu lihat di gambar bisa lihat kan ini, dia berpotongan dengan x-aksisnya berapa kali? Berpotongan dengan x-aksisnya berapa kali? 2 kali kan ini? Di sini dan di sini kan? Berarti diskriminan dia lebih besar dari 0. Nah, berarti kita tinggal cari aja. Kita jadi tahu nih diskriminannya lebih besar dari 0. Ya kan? Kita tinggal cari. Rumus diskriminan apa? B kuadrat min 4AC kan? B kuadrat min 4AC-nya lebih besar dari 0. Ya udah. Berarti di soal ini, kebetulan di soal ini A-nya itu min 4, B-nya itu B, ya kan? C-nya itu 4 min B. Nah, kita tinggal masukin B kuadrat. Berarti B kuadrat emang B kuadrat min 4 kali A. A-nya berapa? Min 4. C-nya berapa? C-nya 4 minus B. Lebih besar dari 0. Oke? Tinggal dijabarin. Ini udah sama-sama B semua. Jadi B kuadrat. Ini jadi berapa ini? Tambah 16 dikali ini. Tambah 16 dikali 4 min B. Lebih besar dari 0. Jadi kita dapat B kuadrat tambah 64 kurangi 16B lebih besar dari 0. Ya, jadi B kuadrat min 16B tambah 64 lebih besar dari 0. Gitu kan ya? Ya enggak? Kemudian apa? Nah, kemudian kita selesaikan ini. B ini difaktorin jadi apa? B min 8 kuadrat. Ini teman-teman, kalau teman-teman udah ini jadi dapat B min 8 kuadrat lebih besar dari 0. Ya, berarti kita tinggal cari deh. Tinggal rangkum. Kalau B min 8 kuadrat lebih besar dari 0. Oh, sorry. Screen share-nya pause ya. Berarti aku tadi ketika nulis. Nah, ini kita kayak gini kan. Aku ulangi ya. Kita tahu kita punya persamaannya ini. Y sama dengan min 4x kuadrat tambah bx
min B tambah 4 kan. Berarti kita tahu A-nya min 4, B-nya B, C-nya 4 min B. Nah, kemudian kita tahu, ini kan kita lagi ngomongin gambar fungsi ini ya. Dan fungsinya kayak gini. Teman-teman bisa lihat bahwa fungsi yang lagi kita omongin itu adalah berpotongan dengan X berapa kali? 2 kali. Di sini dan di sini. Ya nggak? Berpotongan dengan X 2 kali. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa diskriminannya itu lebih besar dari 0. Nah, setelah itu ada satu rumus lagi yang belum saya jelaskan ke kamu. Kalau sebuah fungsi berpotongan dengan 2 titik, x-intercept-nya itu ada 2. Ingat nggak teman-teman? Tahu nggak ini? Bahwa ini tuh adalah bisa pakai rumus min B plus akar D per 2A sama akar diskriminan sama min B minus akar D per 2A. Oke. Nah, ini sebetulnya rumus diskriminan itu ada 2. Nah, kayak gini ya. Kebetulan di soal ini B-nya berapa tadi? B-nya kita nggak tahu, tapi kita tahu katanya kan titik-titiknya itu ada 2. Di sini kan titiknya itu X-nya sama dengan 1, sama X-nya sama dengan sebuah bilangan di sini yang kita nggak tahu. Nah, kita cuma perlu nyari tahu nih B-nya ada di range berapa dengan pakai itu. Bahwa misalnya tadi diskriminannya kan ini, diskriminannya ini lebih besar dari 0, si B-8 ini kan diskriminan kita. Ini kan bentuk diskriminan kita, berarti kita akar dari diskriminan itu apa? Berarti kan diskriminannya sama dengan B-8 kuadrat kan? Berarti di soal ini kita bisa tulis min B plus akar dari B-8 kuadrat, yaitu B-8 per 2 kali A. Kalau yang ini dapatnya berapa? 8 minus B tambah B minus habis, kemudian minus 8 per minus 8. Ini 1. Berarti kita dapat deh ininya 1 kalau yang ini. Bener kan? Nah, kita pakai yang bawah sekarang. Yang bawah yang akan jadi solusi buat kita. Min B kita biarin min B. Minus akar D. Akar D itu adalah tadi minus 8. B minus 8. B minus 8. Per 2A. Nah, ini jadi apa? Min B plus 8 per 2 kali A. A-nya itu min 4 tadi. Berarti ini sama aja kita punya min 2B plus 8 per min 8. Nah, ini jadi titik yang kita nggak tahu ini, kita ke sini. Titik yang ini kan dia di antara 0 dan 1 ya, dia nggak pas di 1 nih. Ininya 0, ininya 1. Berarti titik yang itu ada di antara 0 dan min 1. Berarti kita yang lagi kita omongin ini, si B ini, si tadi mana? Si ini, min 2B tambah 8 itu ada di antara berapa tadi? Antara 0 dan min 1. Dia tuh lebih kecil dari 0 dan dia di antara min 1. Nah, yaudah, tinggal kita selesaikan ini. Kita kali 8 semua supaya gampang. Berarti ini jadi min 8 lebih kecil dari min 2B tambah 8 lebih kecil dari min 1 ya. Min 1 kecil 0. Dikali 8 dulu supaya ini hilang. Habis itu dikali minus, ini akan jadi dapat 8 lebih kecil dari plus 2B min 8 lebih kecil dari 0. Oke, sorry. Tadi layarnya nge-freeze di mana? Aku ulangi lagi ya, berarti nggak tahu tadi ulanginya dari mana. Berarti tadi kita udah nemu bahwa dua solusinya itu ada 2 orang. Bisa jadi si rumus ini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya per 2A sama yang ini. Ya kan?
Nah, dua ini tuh akan memberikan solusi. Solusi yang pertama ini dapat 1, yang kedua itu kan solusi di parabola ini kan kamu bisa lihat ada 2 solusi ya. Ketika X-nya sama dengan 1, ketika X-nya sama dengan 1, atau ketika X-nya di sini. Nah, di sini tuh kan dia nggak 1, min 1 tuh di sini. Ini tuh antara 0 dan min 1. Berarti yang kedua itu solusinya itu di antara 0 dan min 1. Nah, sekarang itu kita di tahapan terakhir, tinggal menyelesaikan ini. Ya, tinggal menyelesaikan ini kamu akan dapat jawabannya. Nah, sekarang tambah 8. Tambah 8 supaya ini jadi dapat 2B. 2B, semua ruas ditambah 8. Kenapa di mana pun kita pengen B-nya sendirian kan? Jadi tambah 8 minus 8 tambah 8 0. 0 tambah 8 8. Nah, supaya kita dapat B-nya sendirian berarti dibagi 2 atau dikali setengah. 0 dikali setengah 0. 2B dikali setengah B. 8 dikali setengah 4. Nah, jadi jawabannya B itu ada di antara 0 dan 4. Itu ya. Jadi sampai sini kita balik lagi, apakah benar jawaban kita? Nah, berarti jawabannya 0 lebih kecil dari B lebih kecil dari 4. Nah, memang yang terakhir tadi materinya belum saya jelasin, jadi mungkin tadi agak bingung ya. Agak bingung karena materinya tadi nggak dijelasin, tapi aku coba kasih, nah ini. Di sini tadi penyelesaiannya. Jadi jawabannya itu 0, B, dan 4. Oke? Oke, kita udah selesai beberapa latihan soal. Kayaknya waktunya udah habis ya, Mas Farel ya. Jadi kalau ada yang mau tanyain, boleh ditanya, jawab. Saya kasih waktu beberapa menit. Oke? Thank you, Mas Farel ya. Teman-teman Ya, semuanya, makasih atas perhatiannya. baik. Mas Kiki mungkin boleh screen share-nya di... Oke. Terima kasih. Eh, Sekian untuk pembelajaran IJO Matematika hari ini. Terima kasih banyak untuk Kiki Sensei telah menjadi pengajar untuk sesi kali ini, dan terima kasih banyak untuk teman-teman partisipan telah berpartisipasi di acara PPI Jepang kali ini. Untuk sesi hari ini telah direcord dan akan nantinya diupload ke YouTube PPI Jepang. Jadi teman-teman yang mungkin ingin mengulangi lagi materinya atau mungkin teman-teman yang tidak sempat berpartisipasi bisa dicek nantinya di YouTube PPI Jepang. Sekali lagi terima kasih, dan jangan lupa nantikan sesi Take on IJO untuk mata pelajaran lainnya, ada fisika, kimia, biologi, dan bahasa Jepang. Terima kasih, sekian untuk sesi pembelajaran kita hari ini, dan selamat sore. Boleh teman-teman langsung leave meetingnya.